Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi etika moral dan akhlak dalam Islam. Etika moral dan akhlak 1. Konsep etika, moral, dan akhlak secara substansial. Etika moral dan akhlak memang sama, yakni ajaran tentang kebaikan dan keburukan, menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam dalam arti luas. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ukuran kebaikan dan keburukan itu sendiri. 2. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri dari kata etikos, berarti timbul dari kebiasaan adalah segala sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dengan demikian etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. 3. Pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin moralitas, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. 4. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari huluk. Secara bahasa akhlak mempunyai arti budi pekerti, tabiat, dan watak. Dalam kebahasaan akhlak berarti budi pekerti, perangai atau disebut juga sikap hidup adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. 5. Perbedaan dan persamaan etika, moral, dan akhlak. Persamaan. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang untuk pengembangan dan aktualisasi.
Potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus, berkesinambungan, dengan tingkat keajangan dan konsistensi yang tinggi. Perbedaan selain ada persamaan antara akhlak, etika, moral dan susila sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula beberapa segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing dari keempat istilah tersebut. Berikut ini adalah huraian mengenai segi-segi perbedaan yang dimaksud. Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Sementara itu, etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis, yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporer, sangat tergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. 6. Macam-macam akhlak berasal dari kata bahasa Arab akhlak yang merupakan jamak dari huluk dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah, dan akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela, akhlakul mazmumah. Akhlak yang mulia, menurut Imam Al-Ghazali ada 4 perkara, yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian, menundukkan kekuatan hawa nafsu, dan bersifat adil. Jelas beliau merangkumi sifat-sifat seperti berbakti kepada orang tua dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahmi, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan ridha. 7. Pengertian akhlak mahmudah, terpuji. Akhlak mahmudah adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama, Allah dan Rasul-Nya. Contoh, disiplin, hidup bersih, ramah, sopan santun, syukur nikmat, hidup sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya diri, kasih sayang, taat, rukun, tolong menolong, hormat dan patuh, sidik, amanah, fatanah, tablik, tanggung jawab, adil, bijaksana, teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, tawakal, bertauhid, ikhlas, taubah, ikhtiar, sabar, syukur, tawadu, husnuzan, tasamuh, dan ta'awun, berilmu, kreatif, produktif, akhlak dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu, adil, ridha dan amal soleh, persatuan dan kerukunan, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, serta pengenalan tentang tasawuf. Contoh-contoh akhlak mahmudah. Dalam pembahasan ini kami akan menjabarkan akhlak mahmudah meliputi ikhlas, sabar, syukur, jujur, adil dan amanah. Ikhlas. Kata ikhlas mempunyai beberapa pengertian. Menurut Al-Qurtubi, ikhlas pada dasarnya berarti memurnikan perbuatan dari pengaruh-pengaruh makhluk. Abu Al-Kashim Al-Kushairi mengemukakan arti ikhlas dengan menampilkan dari riwayat Nabi SAW. Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang ku cintai dari kalangan hamba-hambaku. Keikhlasan seseorang ini akan menghasilkan kemenangan dan kejayaan. Anggota masyarakat yang mengamalkan sifat ikhlas akan mencapai kebaikan lahir batin dan dunia akhirat, bersih dari sifat kerendahan dan mencapai perpaduan, persaudaraan, perdamaian serta kesejahteraan. B. Amanah secara bahasa bermakna wafa, memenuhi, dan wadiyah, titipan. Sedangkan secara definisi amanah berarti
memenuhi apa yang dititipkan padanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk mengembalikan titipan-titipan kepada yang memilikinya, dan jika menghukum di antara manusia agar menghukumi dengan adil. Dalam ayat lainnya, Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka mereka enggan memikulnya karena mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikulan amanah itu oleh manusia. Sesungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. C. Adil-adil berarti menempatkan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga tidak lain ialah merupakan perbuatan yang tidak berat sebelah. Para ulama menempatkan adil pada beberapa peringkat, yaitu adil pada diri sendiri, bawahan, atasan, pimpinan dan sesama saudara. 3 perkara yang menyelamatkan yaitu takut kepada Allah ketika bersendirian dan di khalayak keramaian, berlaku adil ketika suka dan marah, dan berjimat cermat ketika susah dan senang, dan 3 perkara yang membinasakan yaitu mengikuti hawa nafsu, terlampau bahil, dan kagum seseorang pada dirinya sendiri. Hr. Abu Syekh D. Bersyukur-syukur menurut Kamus Al-Mujamu Al-Wasit adalah mengakui adanya kenikmatan dan menampakkannya serta memuji atas pemberian nikmat tersebut. Sedangkan makna syukur menurut Syari adalah menggunakan nikmat Allah SWT dalam ruang lingkup hal-hal yang dicintainya. Lawannya syukur adalah kufur, yaitu dengan cara tidak memanfaatkan nikmat tersebut atau digunakan dalam hal-hal yang dibenci Allah. Pengertian akhlak mazmumah tercela. Akhlak mazmumah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, hidup kotor, berbicara kasar, bohong, sombong, malas, durhaka, khianat, iri, dengki, membangkang, munafik, hasud, kikir, serakah, pesimis, putus asa, marah, fasi dan murtad, kufur, syirik, ria, nifak, ana-aniyah, putus asa, galap, tamak, takabur, hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah, aniaya, dan diskriminasi, perbuatan dosa besar, seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi narkoba, israf, takzir. Contoh sifat mazmumah tercela, yaitu iri-iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan atau keberuntungan. Sikap ini kemudian menimbulkan perilaku yang tidak baik terhadap orang lain, misalnya sikap tidak senang, sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh di dalam hati, maka akan muncul perselisihan, permusuhan, pertengkaran, bahkan sampai pembunuhan, seperti terjadi pada kisah Qabil dan Habil. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya, serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Sifat dengki ini berkaitan dengan iri. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan, permusuhan, menjelek-jelekan, menjatuhkan nama baik orang lain. C. Hasut adalah sikap suka menghasut dan mengadu domba terhadap sesama. Menghasut adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan, karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal yang jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Jadi bahwa iri, dengki dan hasut itu adalah suatu penyakit. Pada dasarnya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Kemudian jika dibiarkan tumbuh, iri hati akan berubah menjadi kedengkian. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi yaitu hasut. 8 mahmudah melahirkan insan yang bertakwa. Sifat mahmudah atau juga dikenal dengan akhlak terpuji ialah sifat yang lahir di dalam diri seseorang yang menjalani kebersihan jiwa dari sifat-sifat yang keji dan hina, sifat mazmumah.
boleh dianggap seperti racun-racun yang boleh membunuh manusia secara tidak disadari, dan sifat ini berlawanan dengan sifat mahmudah yang senantiasa mengajak dan menyuruh manusia melakukan kebaikan. Oleh karena itu, dalam Islam, yang menjadi pengukur bagi menyatakan sifat seseorang itu ada baik atau buruk adalah berdasarkan pada akhlak dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Dalam mengamalkan sifat-sifat mahmudah atau etika hidup yang murni, ia merangkumi banyak aspek, di antaranya akhlak terhadap diri sendiri, seperti menjaga kesehatan diri sendiri, membersihkan jiwa daripada akhlak yang buruk dan keji, serta tidak melakukan perkara-perkara maksiat. Akhlak terhadap keluarga, seperti pergaulan dan komunikasi yang baik antara suami istri, berbuat baik kepada ibu dan bapak, menepati janji, berlaku adil, menjadi saksi yang benar dan sebagainya. Akhlak dapat dibentuk dengan baik sekiranya kita benar-benar mengikuti kunas-kunas yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Antara jalan terbaik membentuk akhlak yang mulia ialah mempunyai ilmu pengetahuan. Setiap mukmin perlu mempelajari apakah yang dimaksud dengan akhlak terpuji, mahmudah, dan tahu membedakan dengan akhlak yang keji, mazmumah. Menyadari kepentingan akhlak yang diamalkan. Ini karena akhlak merupakan cermin diri bagi seseorang muslim dan membawa image Islam, malahan daya tarik Islam juga bergantung kepada akhlak yang mulia. Mempunyai keazaman yang tinggi, melalui keazaman yang tinggi dan kuat jiwa seseorang dapat dibentuk untuk benar-benar menghayati sifat-sifat yang mulia. 9. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan, Allah, dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, malah dapat melihat Tuhan, al-marifah. Dalam tasawuf disebutkan bahwa Tuhan yang maha suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain, maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara menyucikan hati, agar setelah hatinya suci yang muncul dari perilakunya adalah akhlak al-karimah. Perbaikan akhlak, menurut ilmu tasawuf, harus berawal dari penyucian hati. Pendapat para sufi adalah dengan ijtinab al-manhiyat, dan ada al-wajibat, serta ada al-na'afilat. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya dalam bentuk pengakuan, apalagi kalau hanya dalam bentuk pengetahuan. Yang kafah adalah iman, ilmu dan amal. Amal itulah yang dimaksud akhlak. Tujuan yang hendak dicapai dengan ilmu akhlak adalah kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari satu segi akhlak adalah buah dari tasawuf, proses pendekatan diri kepada Tuhan, dan istiqamah dalam hati pun bagian dari bahasan ilmu tasawuf. 10. Indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak, husnul khuluq, adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak, su'ul khuluq, adalah manusia yang ada nifak, kemunafikan, di dalam hatinya. Nifak adalah sikap mendua terhadap Allah. Tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Taat akan perintah Allah dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsu dapat menyilaukan hati. Sebaliknya, melakukan dosa dan maksiat dapat menghitamkan hati. Barang siapa melakukan dosa kemudian menghapusnya dengan kebaikan, tidak akan gelap hatinya, hanya saja cahaya itu berkurang. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak, antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya selalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau akhlak dipahami sebagai pandangan hidup,
Manusia berakhlak adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan Allah, sesama makhluk dan alam semesta. 11. Akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Dalam ilmu akhlak dijelaskan bahwa kebiasaan yang baik harus dipertahankan dan disempurnakan, serta kebiasaan yang buruk harus dihilangkan, karena kebiasaan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia berakhlak. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Al-Ghazali menjelaskan bahwa mencapai akhlak yang baik ada 3 cara. 1. Akhlak merupakan anugerah dan rahmat Allah, yakni orang memiliki akhlak baik secara almiah. 2. Mujahadah, selalu berusaha keras untuk merubah diri menjadi baik dan tetap dalam kebaikan, serta menahan diri dari sikap putus asa. 3. Riyadhah, ialah melatih diri secara spiritual untuk senantiasa zikir, ingat kepada Allah dengan dawamal zikir.